Jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus mengizinkan kita untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita, aktivitas qiyam kita di malam yang ke-23 di bulan Ramadan ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi kita semua dengan kebaikan yang begitu banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ayat yang menjelaskan tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, ya. Kemudian juga penjelas daripada pembeda, daripada petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang melihat bulan Ramadan, hilal Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Kemudian Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya. Nah, ayat ini, akhir ayat ini atau sebelum akhir dari ayat ini adalah sebuah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tentang agama ini. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak menghendaki kesulitan buat kita. Kalau kita perhatikan, Allah wajibkan kita puasa. Apakah mutlak atau ada keringanan bagi golongan tertentu? Ternyata ada keringanannya. Di antaranya bagi yang sakit. Ya, para fuqaha mengatakan ada tiga keadaan sakitnya. Jadi nggak serta-merta sakit langsung kemudian boleh nggak puasa, diganti di hari lain. Ya, kalau orang sakit panuan, Pak, ya, apakah dia boleh ganti hari lain? Sakit kulit gitu, atau sakit hati mungkin, ya? Enggak. Jadi yang pertama, kata para fuqaha, ahli fikih mengatakan kalau sakitnya itu adalah sakit yang ringan, yang kalau dia puasa atau tidak puasa nggak berpengaruh, ya, nggak akan menambah sakit, nggak akan cepat sembuh. Maka pada saat itu, ya, dia tidak boleh batal, tetap harus puasa. Pada saat itu dia harus tetap puasa. Contohnya seperti tadi, mungkin sakit kulit, sakit gigi, sakit kepala ringan, flu ringan, ya, maka tetap puasa. Nah, kedua, sakitnya kalau sakit itu, ya, sedang. Ya, kalau dia puasa memperlambat penyembuhan, tapi tidak membuat dia akan meninggal, enggak. Tapi sakitnya itu sudah sedang tingkatnya. Seperti contoh misalkan kalau dia punya sakit mah, asam lambung, tapi belum sampai yang akut. Atau dia punya penyakit diabetes, tapi dia masih bisa atur pola makannya, maka pada saat itu dianjurkan untuk puasa. Allah berfirman, ya, "Wa antasumu khairul lakum." Engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, yang ketiga, kalau sakitnya itu sakit parah, kalau dia puasa bisa meninggal. Contohnya sakit mah akut. Ya, saya punya jamaah itu, putrinya kalau puasa itu dia pingsan karena saking akutnya mahnya. Pada saat itu apakah dipaksakan puasa atau dia ganti di hari lain kalau sudah sembuh? Ganti di hari lain. Nah, para fuqaha mengatakan dia nggak boleh puasa dalam kondisi ini, dengan dalil wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian. Atau yang punya sakit tumor usus, itu kan dia nggak boleh puasa. Ya. Nah, yang berat-berat seperti ini maka diberikan keringanan. Kemudian Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safar," atau dalam keadaan bersafar. Ya, apalagi saat ini kita sudah di
malam 7 terakhir ini ya, sisanya. Biasanya nanti sudah mendekati masalah malam ini juga sudah banyak yang pulang kampung Pak ya. Ya sudah ada tadi beberapa dapat info sudah ada yang mulai pulang kampung ya, melakukan safar perjalanan. Nah ternyata orang yang safar itu dapat keringanan dari Allah Taala. Tapi safarnya nggak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kalau misalnya kita dari sini mau ke Jogja, kita naik pesawat cuma 1 jam, ya, itu kira-kira berat atau tidak safarnya, Pak? Bapak Ibu sekalian, nggak berat. Ya kita berangkat siang-siang sampai juga belum sore, ya. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu ya safar itu tidak serta-merta boleh untuk berbuka puasa. Nah yang pertama ya untuk safar para fuqaha mengambil ukuran paling ringan atau ukuran yang menjadi standar. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan ukurannya itu adalah sekitar 80 km. Jadi kalau kita melakukan safar sudah 80 km ke atas sudah masuk hitungan safar. Dia boleh qashar sholat, dia boleh nanti mendapatkan rukhsah keringanan mengganti di hari yang lain untuk puasanya. Tapi kalau dari sini ya perjalanannya baru 20 kilo, 50 kilo, ya belum hitungan safar. Ya. Nah, yang pertama, kalau safarnya itu kalau dia puasa, tetap puasa membuat dia sulit melakukan kebaikan. Ya, dia safarnya itu betul-betul nggak bisa melakukan kebaikan. Maksudnya nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa sholat wajib karena saking lemesnya. Maka pada saat itu lebih baik dia tidak puasa. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, pada saat itu ada rombongan atau perjalanan Nabi SAW bersama dengan para sahabat di siang bulan Ramadan. Ada sebagian yang tetap puasa, ada sebagian yang nggak puasa. Nah pada saat itu lagi panas-panasnya. Nah orang-orang yang nggak puasa itu mereka apa? Mereka nggak bisa bangun, mereka lemes. Sedangkan orang yang sudah tidak puasa mereka kuat. Ya sehingga kemudian yang tidak puasa ini bisa memberikan minum kepada hewan tunggangan, membangun kemah, pokoknya menyiapkan untuk bersinggahnya kafilah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, "Dhahabal muftirunal yauma bil ajar." Orang-orang yang berbuka puasa pada saat ini, pada hari ini mereka dapat pahala yang lebih. Jadi pokoknya kalau kita safar kemudian kita tidak bisa melakukan banyak kebaikan, maka hendaknya kita berbuka atau enggak puasa. Yang kedua, kalau kita safar ya, tapi kemudian safarnya itu tidak menghalangi dia melakukan kebaikan. Contoh seperti tadi, melakukan perjalanan menggunakan pesawat, ya, melakukan kendaraan-kendaraan yang mungkin memudahkan buat dia, maka pada saat itu tetap berpuasa. Ya, tetap dia berpuasa sebagaimana Allah berfirman wa antasumu khairul lakum. Hendaknya berpuasa itu lebih baik buat kalian. Nah, kondisi ketiga, safarnya itu safar yang membuat dia sulit atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, kalau dia tetap puasa membahayakan dirinya, ya seperti orang sakit tadi, maka dia tidak boleh puasa. Ada satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an ketika sedang melakukan Fathul Makkah ya di bulan Ramadan pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW dengan para sahabat itu kan sedang melakukan jihad fisabilillah, Fathul Makkah, ya, membebaskan kota Makkah. Nah, sebagian sahabat ada yang tetap puasa, nggak mau batalin puasa, padahal Nabi bukan batalin puasa. Sehingga ketika Nabi SAW sampai pada Qura al-Ghamim, ya, sebuah tempat yang ada sumur di sana dekat Madinah, ya, masih keluar dari Madinah dekat dengan kota Makkah. Nabi SAW minum, sebagian sahabat yang lain ada yang nggak minum. Ya, enggak batal puasanya. Maka Nabi SAW bersabda, ulaikal usah, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka ini orang yang bermaksiat kepadaku. Ya, mereka tidak mau ikut perintahku. Mereka tetap berpuasa sedangkan dalam keadaan safar yang menuntut untuk melakukan banyak aktivitas karena berjihad. Ya. Nah, sehingga safar itu kalau ternyata membahayakan dirinya atau membutuhkan energi banyak untuk safarnya, maka dia tidak boleh puasa dan diganti dengan hari yang lain. Baik, hadirin Allah, kita lihat Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra. Nah, di ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kenapa Allah memberikan keringanan kepada orang yang sakit, yang safar untuk boleh berbuka puasa atau mengganti di hari lain. Karena apa? Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita. Jadi kalau kita menganggap Allah mengazab kita dengan puasa
Allah menyiksa kita dengan aturan-aturan syariatnya, ini adalah suatu perkataan yang batil. Karena Allah menghendaki kemudahan. Dalam semua syariat Allah ada kemudahan. Contoh salat, ya. Salat wajib, ya, berdiri itu termasuk apa? Hadirin Bapak Ibu sekalian, rukun atau sunnah? Berdiri dalam salat rukun. Tapi bagi orang yang sakit nggak bisa berdiri, kata Nabi SAW, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati ala fa'ala janbin. Salatlah berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa silakan berbaring. Jadi ada keringanan, ada kemudahan, ya. Bahkan dalam masalah-masalah fikih itu selalu ada istitsna, ada pengecualian-pengecualian, ya, dalam masalah hukum-hukum. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang itu terlalu memaksakan dalam masalah ibadah kecuali dia akan kalah. Contohnya, ya, di Ramadan ini dia pengen betul-betul ibadah saja. Nggak bekerja, nggak ngurusin anaknya, nggak ngurusin istrinya. Ya, kira-kira di rumah adem ayam atau panas, Pak? Adem ayam atau ada, ya, keributan di situ, Pak? Keributan. Ya, pasti. Maka dari itu tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam masalah, ya, agama. Maksudnya bagaimana? Tetap kita bagi, ya, hak-haknya. Ada hak Allah, ada hak diri kita, ada hak keluarga kita tunaikan. Dan Nabi SAW bersabda, wasta'inu bil ghadwah war rauha wa syai'in duljah. Manfaatkan 3 waktu. Jadi Nabi SAW berikan resep buat kita untuk melakukan amal soleh itu, untuk menjalankan syariat Allah. Pertama di waktu pagi hari, gunakan untuk ibadah. Jangan buat tidur, ya. Kemudian yang kedua adalah di waktu sore menjelang petang, gunakan untuk ibadah. Dan yang ketiga, sedikit dari malam atau bagian dari malam. Seperti kita sekarang, kita mau cari Lailatul Qadar, bukan berarti kita full ini tidak tidur. Kalau full tidak tidur, paginya pasti susah bangunnya. Ya, nanti kemudian tidur aja tiba-tiba sampai maghrib, sampai buka puasa, ya. Hilang banyak aktivitas yang harus dia lakukan. Ya, maka kita gunakan sedikit dari malam. Misalnya kita bagi, kita sudah jelaskan 3 pertama atau sepertiga pertama untuk sholat, sepertiga kedua untuk istirahat, sepertiga ketiga untuk tahajud, untuk qiyamul lail lagi. Baik, hadirin sallallahu taala, ya, bahkan dalam meraih Lailatul Qadar ini Nabi SAW bersabda, carilah pada 10 terakhir dari malam Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan di malam ganjil. Fa in dha'afa ahadukum aw ajiza fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi. Kalau seandainya sudah terlewat 3 pertama, maka 7 terakhirnya jangan sampai terlewat. 23, ya, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Ya, malam 30 atau malam ganjil, ya, malam 25, 27, 29. Jangan sampai terlewat. Jadi Nabi SAW masih memberikan kesempatan bagi yang sudah terlewat. Ini menunjukkan kemudahan dalam masalah syariat. Ya, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Baik, hadirin sallallahu taala. Nah, apa yang bisa kita lakukan buat diri kita ketika kita tahu bahwasanya syariat itu memerintahkan kemudahan dan tidak memerintahkan yang sulit? Ada hadis Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berikan kemudahan, jangan menyulitkan. Kemudian berikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Ya, contohnya misalkan salat, ya, qiyamul lail atau salat tarawih kita, ya. Mudah-mudahan insyaallah kalau salat tarawih kita tidak begitu memberatkan Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, walaupun kita bacanya panjang tapi insyaallah tetap on time, ya. Alhamdulillah tetap on time kita. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa semakin merasa bahwasanya syariat itu mudah. Ya, maka jangan menakut-nakuti, jangan menyulitkan orang lain. Termasuk kita, kalau kita punya hubungan dengan orang lain, urusan-urusan jangan menyulitkan. Ya, orang ada utang sama kita, ya jangan disulitkan. Ya, kalau kita tahu di dalam keadaan yang sulit, ya boleh kita berikan tenggat waktu yang lebih. Tapi kalau dia orang kebiasaan yang nunda-nunda nggak mau bayar, ya, nah boleh kita tegaskan. Ya, boleh kita tegaskan. Tapi kalau mau diikhlaskan, kata Nabi SAW, mengikhlaskan piutang, utang yang ada pada orang lain itu seperti sedekah double. Kalau misalkan ada hutang saudara kita 100.000, maka kita ikhlaskan seakan-akan bersedekah 200.000. Ya, jadi memudahkan. Bagi ibu-ibu juga sama, memudahkan. Ya, siapa yang bisa kita muamalah. Ada hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu mura'an sahlan samhan fil bai'i wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Nah, ini khususnya di akhir-akhir nanti kita pasti akan lebih banyak aktivitas jual beli, ya. Sekarang kita lihat pasar-pasar, mall itu semua sudah mulai ramai, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan betapa
Allah SWT telah memudahkan syariat ini, maka kita juga sebagai seorang hamba Allah yang melakukan muamalah transaksi diharapkan juga bisa memudahkan. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan rahmat bagi siapa yang memudahkan dalam membeli, memudahkan dalam menjual. Maksudnya apa? Kalau dia beli, ya jangan menyulitkan pedagangnya, Bu. Ya, ditawar sampai apa? Sampai apa, Bu? Sampai semurah-murahnya. Ya, ditawar sampai pedagangnya ini merasa sulit. Ya Allah, udah segini masih terus ditawar, itu namanya menyulitkan. Nah, jangan. Kalau misalkan kita mau memudahkan, ya kita tawar 1 kali 2 kali, maka kemudian kita beli. Ya, kalau ada keuntungan, ya kalau misalkan kita pulang kemudian lihat di sebelah tetangga ternyata belinya lebih murah, ya jangan sakit hati ya, Bu ya. Jangan kesel-kesel ya. Tapi kita memudahkan. Dan kemudian yang membeli juga sama, yang menjual juga sama. Kalau ada pedagang atau ada pembeli yang menawar, kasih kemudahan. Ya Allah SWT akan berikan rahmat kepada keduanya. Yang membeli dengan cara dimudahkan, yang menjual dengan cara dimudahkan. Ya, maka ini adalah salah satu syariat, ya ketegasan dari Allah SWT pada syariat puasa ini, bahwa Allah menghendaki kebaikan dan tidak menghendaki kesulitan di dalam masalah syariat dan pada hamba-hambanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang bisa menjalankan syariat ini dengan mudah. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam melakukan ketaatan, Allah berikan kemudahan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah, dan juga semoga kita termasuk dari orang-orang yang memudahkan segala urusan-urusan dan tidak menyulitkan urusan-urusan kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih maaf, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.